Pinter banget anak mama. Iya, 5 tahun kemudian, dan di hari yang gila itu, gue bener-bener shock. Gue nggak tahu harus apa. Gue cuma bisa nangis. anak ini mau kita apain, bos? Udah, biar aja dia di sini. Ayo kita pergi. Toh, dia juga nggak bisa apa-apa kan? Dendam ini pun mulai tumbuh. Dek, ikut kakak aja yuk. Kamu nggak boleh di sini, oke? Disitulah semuanya dimulai. Maudi, apakah kamu bersedia menjalankan misi ini? Gimana? Lo mau nerima misi itu? Iya. Seperti yang gue bilang kemarin, gue dapat informasi kalau yang ikut vaksin itu ada 6 keluarga, dan termasuk keluarga Graven. Dan keluarga Graven itu anaknya mungkin ada di sekolah lo, dia ada di kelas lo. Ya, seperti kata Caca, lo harus menargetkan anak dari Graven tersebut. Gue nggak dapat informasi lagi, tapi kemungkinan besar gendernya itu cowok, bukan cewek. Dan perlu lo ingat poin ini, rata-rata anak yang di sekolah itu pernah bekerja sama dengan keluarga Graven. Bagus kok. Maudi, kamu harus menjalankan misi ini dengan benar. Sekolah ini, bukan sekolah, tapi sarang kriminal. Aku akan membalaskan dendamku sekarang juga, dan aku akan menemukan siapa orang tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita bakal kedatangan murid baru ya. Kamu silakan perkenalkan nama kamu, nak. Halo teman-teman, perkenalkan gue menyamar seperti anak sekolah pada umumnya karena demi misi ini. Gue mau balas dendam. Oh tidak hanya itu, gue juga mau tahu siapa bajingan yang bekerja di balik semua ini. Altair? Oke, jadi beberapa tahun yang lalu, sebelum gue diadopsi sama Kak Cia, gue diadopsi sama keluarga Altair. Di situ gue seneng banget, bukan karena keluarganya berada, tapi gue merasa kalau mama sama papa gue ada lagi di samping gue. Ya udah anggap Tante Laura, Om Kaisar, dan Altair sebagai mama, papa, dan kakak gue sendiri. Gue lebih dekat sama Mama Laura. Dia benar-benar memperlakukan gue seperti anak perempuan yang sangat dia sayangi. Gue juga sayang banget sama beliau. Dan kami berempat juga sering menghabiskan waktu bersama-sama. Tapi itu hanya berjalan 3 tahun. Lalu di suatu hari tiba-tiba Mama Laura meninggal karena kecelakaan. Anehnya gue, bahkan anak kandung sendiri Altair gak diperbolehkan datang ke makam Mama. Aneh bukan? Tapi di situ gue tetap positive thinking. Mungkin ada problem lain.
Gak cukup sampai di situ, 2 hari setelah meninggal Mama Laura, pas gue bangun dari tidur gue, di mansion itu gue bener-bener sendiri. Ya, gue sendiri. Gak ada siapapun atau makhluk hidup yang ada di situ. Gue nangis. Gue merasa kalau gue bener-bener ditakdirkan sendiri. Gue keluar dari mansion itu, dan disitulah gue mulai kehidupan baru, diadopsi sama Kak Gracia. Dan itulah jalan kehidupan yang persis dengan gue harapkan, yaitu balas dendam. Hai, nama lu Maudi ya? Kenalin ya, nama gue Jesslyn Kate Emilia. Lo bisa panggil gue Jesslyn. Kayaknya dia nggak ada sangkut pautnya sama faksi itu. Kan inisial keluarga yang ikut faksi itu cuman G, J, A, M, R, V. Kayaknya aman, tapi gue juga nggak boleh santai. Oh iya boleh, salam kenal ya. Oh iya, kita ke kantin yuk. BTW hari ini jam kos loh, guru pada rapat. Oh ya, boleh. Oh ya Maudi, alasan lo pindah ke sini karena apa? Karena pekerjaan mama gue lebih deket sih dari sekolah gue. Wih, kita sama ternyata. Pekerjaan mama gue juga deket loh dari sini. Bisa sama gitu ya? Nah, tempat yang paling gue suka tuh ya di sini karena sepi, ya enak banget lah buat nongki. Emang gak bakal masuk ya? Enggak kok, lu tenang aja. Karena di sekolah itu sering jam kos. Jadi gue tahu. Enggak, maksudnya ya karena sering jam kos, jadi gue tahu kalau hari itu jam kos. Ya gitu deh. Kayaknya curiga gue berlebihan deh. Maudi. Ikut gue bentar. Sorry buat yang dulu. Oh, soal itu tiba-tiba menghilang ya? Ya udah, nggak apa-apa. Gue udah terima kok. Tapi stop musik gue. Gue ke toilet dulu ya, lu pulang duluan aja. Bye. Iya tahu. Lu tau gak sih? Berita yang itu. Aku baru inget. Makan apa? Oh ya hari ini gue. Lu makan apa? Ada keperluan apa ya? Oh, nggak ada kok. Aku cuma mau ngasih ini. Ini buat kamu. Tolong diterima ya. Mencurigakan banget. Oh, iya. Makasih ya. Gue simpan dulu aja lah, mana tahu nanti penting. Jadi gimana hari pertama lu sekolah? Gak ada apa-apa. Apa iya? Ya gue gak tahu. Lo bohong atau enggak, karena dia menyangkut banget sama misi kita.
Iya anjir, Anjir, katanya bunuh diri. Masa sih masih masih muda lagi. Sumpah, secepat itu dia mau akhiri hidup. Ih, gending banget sih kalau gue. Buset dah. Sialan, udah gue duga. Rekam belum main kan trending anjir. Matiin kamera lo. Lo pikir dengan merekam semua ini buat lo keren? Benar-benar gila. Mereka udah tahu gue. Maudi, itu teman kelas kita yang bundir. Namanya Claudine Reinhardt. Serem banget. Maudi, Maudi lo mau kemana? Jangan dilihat, Maudi. Claudine Reinhardt. Di faksi itu ada salah satu marga inisial R. Apa mungkin Claudine? Maudin, tunggu gue, lo mau kemana? Belum waktunya pulang, Maudin. Bener-bener gak beres. Sebenarnya siapa Claudine? Kenapa dia jadi salah satu korban? Gue harus cepat keluarkan. Bukannya belum pulang ya? Kok lu udah pulang sih, Cil? Pasti ada problem ini. Jadi gini, tadi teman kelas gue ada yang bundir. Apa itu salah gue ya? Sebelumnya dia pernah kasih gue kotak gitu, tapi gak gue baca. Pas gue buka, zong. Gak ada apa-apa. Udah gue duga lo bakal bohong lagi. Sebaiknya lo jangan bohong deh untuk kedepannya. Dan ini juga bukan salah lo. Udah, lo gak salah. Selagi bukan lo yang ngelakuin, ngapain harus masa bersalah? Lu Tahu kan kasus kemarin? kemarin? Iya, Tahu-tahu itu ditutupin tahu. sama sekolah. Ih, masa sih? Ih, masa ditutup? Pin Harusnya kayak disebar gak? Masih Kayaknya ada yang Viral dorong gak sih? banget. Enggak Iya. cuy, dari CCTV nggak ada. sumpah gue merinding banget. Kematian Claudine pun dibicarakan satu sekolah. Tapi ya ditutup kasusnya. Yang tahu-tahu aja lah. Kan minggu libur. Nanti mau ke pantai bareng. Mau nggak? Oh, boleh aja. Kebetulan gue lagi free. Boleh ikut gue sebentar nggak? Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Oh ya, boleh. Oh ya, kalau boleh tahu, lo pindah ke sini karena apa? Sebelumnya bisa geser dulu nggak? Gue pindah ke sini karena pekerjaan mau gue lebih dekat. Oh ya, gue boleh minta tolong nggak sama lo? Anything for you. Minta tolong apa emang? Oh ya, nama lu Daniel kan? Gue minta tolong, boleh nggak ajarin gue matematika? Gue kurang paham soalnya. Gue minta tolong sama yang lain, tapi mereka pada nggak bisa. Tapi habis gue liburan aja ya, soalnya besok gue mau ke pantai.
Oh ya, boleh dong, gak apa-apa. Oke, makasih banyak ya. Sebenarnya gue minta ajarin dia bukan karena gue nggak ngerti. Gue ngerti banget kok. Tapi karena marga dia ada fee-nya, gue harus curiga dong. Lu PDKT ya sama Daniel? Sumpah ya, dia tuh ganteng banget tahu. Semua orang hampir suka sama dia. Ih, jangan nih. Oh iya, jangan lupa ya, besok ke pantai. Ah, enggak kok, Lin, bukan siapa-siapa, cuman temen. Ya udah, besok Minggu ya ke pantai. Gue bakal ingat kok. Yah, kecewa deh. Yaudah deh, besok gue kasih surprise buat lo. Yang paling dinantikan deh. Dadah. Hey girl, you're my sunshine. Hey girl, 처음 본 순간 느낌 떨림은 Every day 보고 싶어. Seru banget, coba deh. Ih, jangan berenang. Gak apa-apa kan, gue nikmatin di sini. Toh gue nggak tahu apa yang terjadi di ke depannya. Wah, ternyata kalian beneran datang ya. Iya dong kak, masa kami gak datang? Ikut gue sebentar. Lu ngapain ikut datang ke sini? Mana sama Daniel lagi? Kalau sama adiknya si Jesslyn mah nggak apa-apa. Lalu ngapain lu ikut ke sini? Lah, terserah gue dong. Kok lu yang ngatur? Guys, foto yuk buat kenang-kenangan. Gua nggak akan pernah lupain kalian. Ternyata lo beneran datang ya. Gue kira enggak. Yaudah yuk, masuk dulu. Sorry, lo tunggu sini bentar ya. Gue mau ke WC dulu. Nah, jadi kalau yang ini tuh, kalau hasilnya ini berarti dikurangin. Kalau yang ini ditambah. Itu lihat yang mana yang positif, yang mana negatif. Pokoknya tentuin dah. Nanti tinggal dijumlah-jumlahin aja. Nanti gue kasih contoh soalnya, lo kerjain ya. Hah? Kenapa? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa kok. Udah lanjut aja. Apa sih Maudi, kocak banget sih lu? Lu kenapa?
Udah mau malam, gue pulang duluan ya. Gue takut dicari sama mama. Oh ya, makasih lo udah ngajarin gue. Ya, tadi gue tidur bentar sih. Oh ya, nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Lah, bukannya itu Jesslyn. Kenapa dia keluar sendiri malam-malam? Apa gue samperin aja ya? Gue gak expect anjir bakalan dihukum. Hari itu di mana kami dihukum karena gak ngerjain tugas. Pusing banget. Mau di lu gak apa-apa kan? Syukur deh kalau lo gak apa-apa. Gue khawatir banget tahu sama lo. Udah lo istirahat aja dulu, gak apa-apa. Coba lihat ini. Lah, kok kotornya mirip? Surat undangan. Jadi gimana? Lo ikut kan? Gue ikut dong. Bagus juga ya bajunya, tapi kenapa harus hitam putih ya? Kan ada warna lain. Tapi terserah lah. Hey girl, you're my sunshine. Hey girl, 처음 본 순간 느낀 떨림은 Gue tahu, pasti bakal ada kejadian kalau gue datang ke pesta itu. Udah Maudi, ya, nggak apa-apa kok. Kami semua ada di sini. Lo nggak sendiri. Gue dipinjam mobil sama Kak Cia, karena apa? Gak bisa pakai angkutan lain, karena tempat ini katanya tersembunyi. Makanya gue makin curiga. Gue gak tahu apa yang terjadi nanti, tapi gue siap menghadapi semuanya. Gue nungguin lo tahu. Belum ada yang datang ya? Kok sepi banget? Udah pada di dalam semua, ayo masuk. Wah, rame banget ya yang datang. Aku kira cuma sedikit loh. Gue mau sebotol lagi dong. Fotoin. Gue dulu. Ih, lu tau gak sih? Ih, lu cakep banget deh. Gila, lu mana banyak banget. Coba lihat, ganteng banget. Kenapa sih? Kayaknya gue harus menyelidiki sesuatu deh. Acara ini mencurigakan banget.
Jess, gua mau keliling bentar ya. Ikut gua sebentar. Lo mau tahu siapa itu Graven? Hah? Graven? Gua nggak tahu. Emang siapa? Apa jangan-jangan dalang dibalik ini semua? Tunggu, dia bawa gue kesini. Dasar gila, lepasin gue nggak? Lepasin! Lepasin! Apalagi ini? Ada surat tembakan di dalam. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue kaget. Apakah dalam dibalik ini beneran? Sialan, bener-bener gila. Bener-bener manusia gak punya hati. Kepala gue pusing banget. Daniel? Loh, masih bisa berdiri kan? Ayo, gue ikut ke mobil. Lo gak usah pedulin gue. Lo mending kabur aja sekarang. Lo udah gila ya? Lo mau mati di sini? Lo gak usah aneh-aneh deh. Abaikan gue. Mending lo bantu teman lo Jesslyn. Soalnya ada korbannya juga. Gue, keluarga Vesperion, dan keluarga Emilia alias keluarga Jesslyn juga. Kami pernah bergabung di faksi itu. Dan kami berhenti di faksi itu karena kami menyadari kesalahan kami. Namun, ketua faksi tersebut tidak menerima kenyataan bahwa kami keluar. Jadi mereka usir kami dan membuat nyawa kami terancam, termasuk kematian Claudine. Dia dibunuh kasih suatu surat. Surat itu isinya surat yang dia tahu dan dia kasih tahu ke lo. Malangnya, tepat sebelum dia dibunuh, kotak surat itu diganti oleh Altair. Tapi mereka tetap bunuh korban karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak satupun. Dan itu pesan terakhir yang disampaikan oleh Daniel sebelum dia pergi. Jess, lu masih bisa dengar gue kan? Ayo, gue bantu berdiri. Ayo gue bawa ke rumah sakit. Jess, lu masih bisa dengerin gue kan? Gak usah Maudi. Gue di sini aja. Lo udah gila ya? Lo mau mati di sini sekarang? Kenapa sih? Jesslyn, lo dengerin gue nggak sih? Sialan. Gue harus incar yang gak pegang senjata dulu. Bangs. Altair, gue bener-bener kecewa. Gue gak nyangka. Entah kenapa, perasaan gue bener-bener gak enak. Ternyata mereka udah tahu semuanya.